Ayat yang ke-100. Kemarin kita telah sampai pada ayat yang ke-187 dari surah Al-Baqarah. Kita lanjutkan ayat ke-188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Kita bahas tajwidnya terlebih dahulu. Wala ta'kulu amwalakum. Biasanya setelah bacaan mad panjang, setelah bacaan mad itu ada hamzahnya. Hamzah itu alif yang berharokat, itu namanya hamzah. Baik a, i, u, maka biasanya di atasnya ada bendera. Wala ta'kulu. Nah, menurut Imam Hafaz, riwayat Imam Hafaz yang kita ikuti itu panjangnya 5 harokat. Jangan disamakan dengan mad biasa. Kalau mad biasa itu 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ada mad kemudian setelahnya itu huruf hamzah alif yang berharokat, seperti wala ta'kulu am, gitu. A itu kan hamzah. Berarti biasanya di atasnya kalau mushaf Indonesia sudah ada petunjuknya, ada bendera panjang panjang. Itu 5 harokat. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sama juga ketika kita baca surah Yasin, innama amruhu, jangan dibaca 2 harokat karena aturannya itu 5. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, kadangkala kurang teliti kita. Innama amruhu idza, diteliti ada ini tanda benderanya itu. Innama amruhu idza, kalau 5 semuanya. Jadi innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian, ay la ya'kulu ba'dukum mala ba'din. Janganlah kalian memakan harta satu sama lain. Artinya janganlah kalian memakan harta milik orang lain. Bil batili, dengan cara yang batil. Ay al harami, dengan cara yang haram, syar'an, secara syariat. Kas suraqati, seperti mencuri, wal ghasbi, dan ghasab. Mencuri itu mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Nah, kalau secara terang-terangan namanya ghasab, sama mengambil milik orang lain. Tapi kalau mencuri itu secara sembunyi-sembunyi, kalau ghasab itu secara terang-terangan. Contohnya terang-terangan, pulang dari masjid sendalnya nggak ada. Ada sandal milik orang lain, pakai aja. Nah, itu bukan mencuri itu, karena secara terang-terangan.
tapi namanya ghasab. Dua-duanya nggak boleh, dua-duanya haram. Dan dalam kasus yang lain juga sama. Jangan kita mengambil barang atau hak orang lain secara tidak benar. Contohnya yang kemarin pernah kita bahas, yaitu masalah warisan. Warisan itu ketika orang itu meninggal, maka hartanya langsung menjadi milik atau haknya ahli waris. Baik langsung dibagi atau tidak langsung dibagi, otomatis itu sudah menjadi haknya, walaupun belum dibagi. Ya sama seperti orang tua misalkan punya uang 1 juta, anaknya 5, nah, dibagi dapat 200.000 ewang. Nah, walaupun yang 200.000 itu belum nyampe ke orangnya, itu sudah menjadi haknya. Tidak boleh dimakan oleh yang lain. Kalau dimakan oleh yang lain haram. Nah, itu makanya hati-hati terkait waris. Itu ulama menyarankan begitu orang meninggal sesegera mungkin dibagikan. Karena apa? Karena khawatirnya ada harta yang termakan oleh ahli waris yang lain. Bahkan mungkin bukan termasuk ahli warisnya. Misalkan siapa? Misalkan kalau mayit itu punya anak, maka otomatis biasanya saudara mayit itu nggak dapat. Biasanya. Nah, tapi ada aturan-aturannya. Kalau kemakan sama saudaranya mayit, misalkan dari kemarin itu sawahnya digarap sama saudaranya, nah, begitu meninggal itu otomatis sawah yang digarap itu sudah menjadi hak ahli warisnya. Jadi tidak boleh diteruskan penggarapannya kecuali sudah dibagi dan ahli warisnya yang punya hak atas sawah itu sudah ridho untuk meneruskan. Nah itu kalau tidak seperti itu maka sama saja saudaranya mayit itu mengambil hak orang lain secara batil. Nah, mengambil hak orang lain secara batil itu haram. Jadi memakan haram itu sama saja. Nah, kadangkala yang di kampung-kampung biasanya pengertian haram itu ya haram yang berupa memakan daging anjing itu haram, daging babi itu haram. Padahal itu juga haram. Kalau kita makan efeknya sama. Nah, luqmatun minal haram fannaru aula biha. Satu suap dari yang haram, maka neraka itu lebih berhak atas dia itu. Nah itu sama saja, baik haramnya itu haram daging anjing atau haram hak memakan hak orang lain, itu sama saja. Efeknya juga sama. Jadi berat di bawah ibadah dan lain-lain. Wala tudlu biha, wala tudlu aitulqu biha. Dan janganlah kalian menunjukkan ia ai bi hukumatiha au bil amwali riswatan. Menunjukkan tentang hukumnya dengan harta sogokan, riswah, gratifikasi bahasa kerennya. Ilal hukami, kepada para ahli hukum, litakulu, agar dengan maksud kalian bisa memakan, bitahakumi, dengan menggunakan hukum itu, fariqon ay ta'ifatan min amwalin nas, dengan fariqon, perbedaan, ay ta'ifatan, ay bagian, min amwalin nasi, dari harta manusia.
Nah, ini ada juga kasus dia kalau memakan yang haram itu tadi jelas. Kadangkala dia sebenarnya tidak berhak. Misalkan saudara mayit itu tadi. Sebenarnya secara hukum kalau mayit itu punya anak laki-laki pasti habis itu. Warisannya habis untuk anak laki-laki. Dan anak perempuannya kalau ada anak perempuan. Nah, bisa jadi nanti dengan menggunakan pengadilan, gimana caranya itu diatur-atur dengan sogokan, bisa jadi nanti dia dapat. Nah, yang seperti ini juga dilarang. Sama saja dia memakan yang haram. Karena apa? Dia sebenarnya aslinya nggak dapat, tapi dengan perantaraan hukum, ahli hukum bisa jadi dapat. Nah, dapat yang tidak murni, maka itu sama saja. Nah, dengan dengan diatur-atur, dengan politik dan apapun itu, biasanya bisa juga dapat. Nah, dalam prakteknya juga sama, kasus yang seperti ini banyak. Sebenarnya mungkin kita kalau nggak menggunakan uang nggak bisa, tapi dengan menggunakan uang jadi bisa. Nah, ini pembahasannya panjang yang seperti itu. Memang ada yang istilahnya tidak semua sogokan itu berarti riswah. Kan dalam hadis ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok itu di neraka. Tapi ada juga yang nyogok yang boleh. Kalau nyogoknya memang bukan berniat untuk keuntungan dirinya. Misalkan ini tanah tanah di samping masjid itu dijual belikan. Kita punya kekhawatiran seandainya yang membeli itu orang fasik, nanti khawatirnya dipakai untuk hiburan. Nah, makanya kita membelinya itu bukan termasuk menyogok. Misalkan ada orang kehilangan motor, STNK dan BPKB-nya masih di kita. Tiba-tiba ditemukan motornya dengan orang yang pegang motor itu juga punya BPKB, punya STNK yang sama. Nah, sama-sama aslinya. Padahal kita yakin itu motor kita gitu. Nah, kalau di pengadilan, kita dibawa ke pengadilan kita kalah pasti. Karena sama-sama aslinya, sedangkan dia punya kelebihan, yaitu dia yang pegang sekarang. Lah, kita boleh main ke hakim, misalkan kita nyogok hakim. Artinya itu bai'ul haq, membeli kebenaran. Jadi itu sebenarnya hak kita. Tapi kalau tidak mengeluarkan uang, maka tidak dapat gitu. Ya sebenarnya sama juga, kita sebenarnya sudah lulus CPNS atau apa gitu. Nah, itu sebenarnya kan sudah hak kita, sudah ada nomor SK-nya gitu. Tapi harus nebus kadang gitu. Nah, makanya ada pertanyaan, boleh nggak nebus seperti itu? Ya, ada yang berpendapat itu bukan nyogok gitu. Itu membeli hak kita. Jadi seperti orang yang kehilangan motor tadi, itu sudah hak kita beli. Ya, karena kadangkala sesuatu sudah menjadi hak kita, tapi kita tetap harus beli. Membeli kebenaran. Sebenarnya itu kebenaran. Dan khawatirnya kalau nggak kita ambil, akan dimanfaatkan oleh orang fasik. Ya mending kalau kita yang ngambil. Kalau orang yang tukang mabok misalkan yang ngambil itu, kalau nggak kita ambil akan diambil oleh orang lain, itu juga ada kekhawatiran. Maka
itu juga salah satu hal yang bisa membolehkan. Makanya fikih itu sangat bergantung dengan apa motif kita. Motif kita kadang-kala kelihatannya nggak boleh, tapi karena niat kita baik bisa jadi boleh. Kelihatannya menyogok, dilihat dari luarnya gitu. Tapi kalau enggak kita lakukan seperti itu, maka akan itu. Sama dalam politik juga sama. Dalam politik misalkan ada calon bupati yang fasik, yang tukang mabok misalkan, naudzubillah misalkan. Nah, dia enggak ada lawan. Ada, tapi harus dengan uang sogokan ke KPU gitu. Nah, khawatirnya kalau dia yang jadi, maka akan menjadi pemimpin yang zalim. Makanya kita harus nyogok ke KPU agar ada calon orang yang soleh, agar menjadi pesaingnya gitu. Itu bukan nyogok, karena tujuan kita adalah tujuan untuk kemaslahatan. Berbeda kalau kasus nyogok tadi, riswah adalah nyogok untuk kepentingan sendiri. Seperti saudara mayit sebenarnya tidak termasuk ahli waris karena ada mayit punya anak, tapi dengan nyogok dia menjadi dapat itu. Nah itu nyogok untuk kepentingan sendiri itu nggak boleh, tapi untuk kemaslahatan umat itu boleh. Bil ismi min amwalin nasi mutalabbisina, kalian itu menjadi orang-orang yang memakai bil ismi, memakai dosa, wa antum ta'lamuna, dan sedangkan kalian adalah orang-orang yang mengetahui, annakum, sesungguhnya kalian, mubtiluna, orang-orang yang salah. Nah, jadi ayat ini titik poinnya ada dua, yaitu jangan memakan hak orang lain. Memakan hak orang lain bisa dengan cara mencuri atau gosok, atau yang kedua bisa juga dengan cara menyogok untuk kepentingan sendiri. Itu inti dari ayat ini. Nah ini jadi perhatian untuk kita, karena masalah halal dan haram itu efeknya luar biasa. Halal dan haram tidak hanya sekedar yang haram dati. Jadi haram itu ada dua, ada haram dati, ada haram kasbi. Haram memang zatnya haram, seperti daging babi, daging anjing, khamr dan sebagainya yang sudah jelas-jelas diharamkan. Ada juga barangnya halal, tapi cara memperolehnya atau haram kasbi, cara memperolehnya tidak benar, itu juga menjadi haram. Makanya ketika ada orang yang mencuri kambing gitu, kemudian ya karena pencurinya itu ngajinya cuma di kampung, dia ketika mencuri kambingnya kan disembelih kemudian. Disembelih dengan membaca bismillah. Bismillah Allahu Akbar gitu. Katanya halal katanya. Yaitu halal dagingnya, tapi cara memperolehnya tidak benar, ya jadi tetap aja haram. Itu tidak jadi pedoman yang seperti itu. Karena bisa jadi halal di satu sisi, tapi haram di sisi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli